Kemudian setelah dirubah menjadi masjid oleh Sultan Mehmed Al-Fatih, ini diberikan nama-nama. Ada di depan dekat kubah itu ada Allah, Muhammad. Ya, ambil dong. Kita mau ke Blue Mosque melalui Hippodrome Square, alun-alunnya Hippodrome. Ini di era Bizantium ini jadi pusat hiburan. Waalaikumsalam. Baik. Biasa di luar. Sekarang kita di alun-alun. Dulu ini namanya Hippodrome, Bapak. Hippodrome. Dari depan ini sekarang University, dulu tidak ada di era Romawi dan Bizantium. Dari sana sampai Hagia Sophia, ini semuanya namanya Hippodrome. Apa arti Hippodrome dan apa arti Konstantinopolis? Konstantinopolis di dalam kata bahasa Yunani kuno, karena Bizantium dan Romawi mereka menggunakan bahasa Yunani kuno. Ini Hippodrome dulu tempat yang bermain kuda, stadion yang besar, 500.000 orang bisa duduk dan menonton bermain kuda. Sebelah kanan ada satu obelisk dan sebelah kiri dua-duanya ada 3 yang biasa. Itu udah hancur yang di tengah. Ini obelisk pilar simbol Hippodrome. Kenapa ada Hippodrome? Bapak Ibu, raja di dalam Bizantium mereka suka banget menonton Hippodrome. Sekarang tidak ada, setelah ambil kota ini Kesultanan Utsmaniyah, mereka dihancur stadiumnya karena itu tidak boleh di dalam agama Islam. Dulu ini ada seperti tempat duduk. Ya, stadium yang besar. Ya. Pada saat itu semua Konstantinopel, orang penduduk di sini kalau datang ke sini kumpul bisa menonton bermain kuda, 500.000 orang. Yaitu kapasitasnya semua orang penduduk di Konstantinopolis 500.000 orang juga. Konstantinopolis itu pertama raja di dalam Bizantium yang pendiri kota ini, kota Konstantinopel, terdiri dari 7 bukit namanya Konstantin. Polis artinya di dalam kata bahasa Yunani kota, Bapak Ibu. Kota Raja Konstantin. Dia kasih nama semuanya untuk kotanya ini, Konstantinopolis, kota Raja Konstantin. Mereka berkuasa di sini sampai datang Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Mereka ambil kota ini, Muhammad Al-Fatih. Yang pertama 6 di Bursa, 24 di istana namanya Topkapi. Hari-hari terakhir kita akan berkunjung ke sana. Terakhir 6 sultan di dalam Dolmabahce istana di pinggir Selat Bosforus. Setelah menjadi Turki Republik, yang pendirinya Mustafa Kemal Atatürk, pertama presiden, dia meninggal di dalamnya, diganti fungsinya dari istana ke museum. Sekarang museum itu, Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu di kiri, di sebelah kiri. Ini kita jalan pelan-pelan. Di kiri obelisk yang biasa. Ini yang membangun oleh kerajaan Bizantium. Di kanan Bapak Ibu, maju ke depan dari dekat. Kadang-kadang ada hadiah dari luar untuk pemerintahan, untuk kerajaan dan kesultanan. Ini Bapak Ibu, pikir Anda dari mana ini obelisk? Mesir, benar. Ini dari Mesir semuanya. Dulu mereka menggunakan bahasa ini. Ini semuanya punya arti, tapi sekarang tidak ada orang yang menggunakan bahasa ini, Bapak. Di bawah ada marmer yang besar, oke? Ini mereka kirim, Firaun kirim ke Imperator Theodosius di dalam kerajaan Bizantium. Ada ini mereka kirim dari kapal dari Mesir sampai sini. Di bawah mereka yang membangun dan tambah bangunan ini semuanya dari Mesir. Yang Bapak Ibu lihat dari depan ada raja, simbol raja dan orang penduduknya. Mereka menonton bermain kuda di sini, Bapak Ibu. Dari depan lihat, ini raja, ini istrinya sebelah kanan kiri dan militernya. Mereka menonton bermain kuda. Di bawah Bapak Ibu ada huruf tulisan bahasa Yunani kuno, Bapak Ibu.
Ini hurufnya huruf bahasa Yunani kuno. Dari depan Anda bisa lihat. Yang mau kita maju ke depan, ambil foto dan kita akan lanjutkan. Kalau dilihat di sini mayoritas terbuat dari marmer, ya, lantai marmer. Marmer karena sini ada Pulau Marmara, itu penghasil marmer. Nanti ada selat namanya Selat Marmara. Itu memang satu pulau itu marmer semua. Masya Allah, dingin sekali, tapi juga capek. Jadi udahlah dinginnya ini biar kita nggak capek. Nikmatin aja. Banyak burung, ya kan, berterbangan. Ini juga tuh. Wah, Masya Allah, Masya Allah. Oke, ikutin terus ya guys, ikutin terus. Ini kita akan ketemu apa lagi? Capek saya jalannya. Motornya mana? Masya Allah. Masya Allah, udah pakai sarung tangan motor. Sebelah kanan Hagia Sophia, kelihatan Hagia Sophia. Nanti kita jalan sampai sana. Kalau ada antri, kita tunggu antri. Biasanya ada antri panjang. Kalau hari ini ada hujan, itu cuacanya kurang. Semoga nggak ada antri panjang. Amin. Biasanya kita tunggu 1,5 jam di sini untuk masuk ke dalam Hagia Sophia. Ini sebelah kiri kita yang ada kubah hijau, Bapak Ibu. Bawahnya warna kuning. Ini, Bapak Ibu, air mancur. Air mancur Jerman. Itu di tengah, ya masih air mancur. Dari oleh, ya. Ini pada saat Utsmaniyah 1901. Kasih hadiah dari Jerman, Bapak Ibu. Imperator Wilhelm kasih hadiah ke Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid. Itu dia sebelum selesai Kesultanan Utsmaniyah nomor ketiga, sebelum selesai, Bapak Ibu. Dia kasih hadiah, Bapak Ibu. Dia datang ke sini dan dia tamu Sultan Abdul Hamid. Dia suka orang Istanbul dan Kesultanan Utsmaniyah. Dia kasih ke orang Istanbul hadiah ini. Dulu, Bapak Ibu, di semua rumah kurang ada air untuk minum. Mereka membangun air mancur, beberapa air mancur di tengah kota, di pusat kota. Dan mereka bisa diminum, mereka bisa bawa ambil minum dari sini ke rumah. Bapak Ibu, ini warna kuning dan tulisan ada huruf Arab. Tapi bahas ini simbol Utsmaniyah. Yang di tengah ada warna hijau, yang warna biru, ini simbol Jerman. Kasih hadiah dari pemerintahan Jerman Imperator Wilhelm ke Sultan Abdul Hamid pada tahun 1901. Anda bisa ambil foto di sini, Bapak Ibu. Sekarang kelihatannya tidak ada antri. Kita masuk ke dalam Hagia Sophia. Oke? Oke. Istananya di daerah sekarang jauh dari. Jadi mereka bukan istana aja. Konstantinopolis kota antara lain benteng. Mereka dilindungi dari benteng tujuh bukit semuanya. Karena mereka takut orang yang lain masuk ke dalam Konstantinopel. Ini kota, kelilingnya semuanya benteng. Dalam benteng itu ada kota, dalam benteng itu ada istana. Tapi bentengnya jauh dari sini. Itu besok kalau ada jalan lewat dari sana, mungkin Anda bisa lihat ada batu-batunya yang masih hidup. Tapi kebanyakannya sudah hancur. Ya, Hagia Sophia itu katedral Romawi, Kristen Ortodok. Jadi bangsa Romawi ini yang menguasai ini kiblatnya, Mekahnya Kristen Ortodok. Kemudian ketika tahun 1453 diambil oleh Sultan Mehmed, ini Konstantinopel ditaklukkan, dirubah jadi masjid. Kemudian
Sultan Ahmed begitu memerintah tahun 1600 merasa terhina, orang Islam kok nggak bisa bikin kayak begini. Jadi yang diangkat-angkat ini adalah orang-orang Romawi yang mampu membuat bangunan seindah ini. Akhirnya dia membuat satu masjid namanya Blue Mosque, ingin menyaingi ini. Kemudian itu kan kuning, seakan-akan dari emas. Nah, Sultan Ahmed II itu, Sultan Ahmed I itu minta dibuatin dengan emas juga, tapi bahasa Turkinya kan emas itu altin. Jadi arsiteknya salah dengar. Dibilang alti itu artinya 6. Jadi dibangunlah 6 menara di Blue Mosque. Nah, kemudian dapat protes lah Sultan Ahmed karena mirip dengan Masjidil Haram. Sama-sama menaranya 6. Akhirnya Sultan Ahmed itu menyumbangkan dana untuk pembangunan satu lagi menara di Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram jadi menaranya 7. Karena biar Blue Mosque tidak sama. Nah, setelah dia lihat menaranya 6 bagus, akhirnya nggak jadi pakai emas. Tetap dengan ciri 6 menara. Jadi Sultan Ahmed itu sangat muda, umur 27 tahun meninggal dan dimakamkannya di depan Blue Mosque ya. Nanti kita kalau ada kesempatan kita diajak ke sana, kita coba lihat makam. Ini Hagia Sophia di depan. Gimana rasanya? Wah, keren banget tahu. Ya, Hagia Sophia tuh. Masya Allah ya. Udah nyampe. Masya Allah banget guys. Gimana Di? Mantap. Ini banyak. Ini di sini nggak di puncak, tukang jagung banyak. Nggak ada yang ngambilin burung sini ya Pak Haji? Di Singapura pun kena denda kalau menyakiti burung. Iya. Nggak ada yang iseng Jadi gitu. Di sini ya. Di sini burung-burung liar banyak. Awalnya nanti kita ke Pigeon Valley. Di Tenerife-nya ada Pigeon Valley, nanti itu banyak burung, banyak hewan. Ini roti khas Turki. Ini kita cobain. Ini Hagia Sophia. Nomor pernah sini, oh. Ya. Mama nggak dikimat, ini mas. Ben de rehber abilere söylüyorum. Hayır mı diyorum. Kalau nggak tahu, boleh. Bapak Ibu sekarang ada masjid. Saja, ini kita sedang berada di Hagia Sophia, yang mana Hagia Sophia ini 3 kali dibangun. Bangunan yang pertama itu tahun 300-an sekian, dibangun dari kayu sehingga ketika terjadi kerusuhan ini dibakar semua dan hancur. Kemudian dibangun lagi tahun 400 sekian, kemudian terjadi lagi pemberontakan, kemudian dihancurkan lagi karena ini kota ya, dalam sebuah benteng kota. Ini pilar-pilarnya masih terlihat, pilar-pilar bangunan lama ini masih terlihat. Dan kemudian tahun 500
543 atau 553 ini dibangun lagi. Bangunannya udah seperti ini. Dibangun sehingga dari sekarang dari batu ya. Nah ini peninggalan Kristen Ortodok. Ya jadi ini boleh bilang Ka'bahnya orang Kristen Ortodok ini. Bangunan ini sangat penting sekali. Maka dari itu Rusia itu juga kepingin banget memiliki ini. Ini kalau dilihat ini dulu ada pilar palang nih, ada salib. Dulu ada bekas salib waktu saya datang. Oh ini salib, tapi salibnya palangnya dipatahin. Ya ini salib nih. Ini salib. Pintu ini salib. Ya, tapi salibnya dipatahin. Itu juga, sebelah situ juga salib dipatahin. Ya kita coba masuk ke dalam Hagia Sophia. Ini seperti yang tadi kita lihat, bangunan ini terbuat dari marmer ya, biar tidak rusak lagi karena beberapa kali dibakar, dihancurkan, tempat ibadah ini hancur. Sehingga Turki yang kaya akan marmer di Pulau Marmara, dia ambil marmernya dari sana, kemudian dia bangunlah ini dari marmer. Sehingga bangunan ini kuat sekali, bertahan sehingga sampai saat ini. Kemudian setelah beralih fungsikan menjadi masjid pada tahun 1453, itu ditaklukkannya ini hari Senin kalau nggak salah, atau hari Selasa atau hari Kamis ya. Jumatnya itu cuma jangka waktu 3 hari, gereja ini sudah langsung difungsikan jadi masjid dan langsung sholat Jumat pertama di Hagia Sophia. Kalau kita perhatikan di bagian sana itu ada gambar Bunda Maria sama bayi Nabi Isa. Karena sekarang difungsikan jadi masjid lagi, itu gambarnya ditutup lagi. Dulu juga sama, dulu juga ditutup kain. Ketika difungsikan jadi museum, itu dilepas. Jadi waktu saya terakhir ke sini ini masih jadi museum, sehingga itu masih kelihatan lah ada gambarnya. Sekarang itu gambar itu ditutup kain putih. Kemudian setelah dirubah menjadi masjid oleh Sultan Mehmed Al-Fatih, ini diberikan nama-nama. Ada di depan dekat kubah itu ada Allah, Muhammad, kemudian ada nama sahabat Utsman, Umar, Ali, Abu Bakar, ada Hasan, ada Hussein. Ya, coba kita masuk lagi ke sini. Ya, ini kita bisa melihat. Ini area untuk yang mau mengerjakan sholat, tapi coba kita masuk ya ke dalam. Coba kita masuk ke dalam. Ini semua terbuat dari marmer berkualitas tinggi. Kita lihat pilar-pilarnya luar biasa. Yang tidak kalah menakjubkannya adalah lampu-lampunya ini. Ya, lampu-lampunya ini luar biasa. Bagus sekali. Ya. Kemudian di dalam ada tempat tadarus kiri kanan. Kalau dulu ada seperti kayak meja atau apa ya, tempat untuk mengaji. Tapi sekarang udah berubah, nggak ada. Jadi kita bisa lihat, saksikan tuh ada Umar, Ali, Hussein, Hasan, Umar, Utsman, Abu Bakar. Ini diakui sebagai arsitektur yang luar biasa ya pada era itu ya. Sehingga ini yang menginspirasi Sultan Ahmed untuk membuat tandingan Hagia Sophia itu Blue Mosque. Nanti coba kita lihat Blue Mosque sebagai tandingan. Coba nanti perhatikan detailnya ya. Ini kita bisa ke atas sebenarnya, lewat jalan di bawah situ nanti. Jalannya itu bukan tangga, tapi kayak jalan menaik begini. Nanti tahu-tahu ada di situ, ada di bagian atas ya. Ini tempat seperti ini.
tempat orang sholat, ngaji, tadarusan. Dulu banyak sekali. Bagi Anda yang mau sholat, di sana itu tempatnya. Mimbar. Ya, demikian saja. Bisa disaksikan keindahan Hagia Sophia. Setelah itu nanti kita akan coba untuk melihat tandingan Hagia Sophia yang dibuat oleh 100% kesenian atau arsitek Islam. Ini juga kalau kita perhatikan pilar ini juga dari marmer juga. Dari marmer yang bagus. Dan di atasnya itu bisa naik dari sana. Naik ke atas bisa tadarus tanpa diganggu. Bisa mengaji atau bisa melakukan kegiatan ibadah tanpa diganggu orang di atas. Gimana Di? Nyampe juga ya Di? Oh iya mantap, nggak cuma di foto-foto doang. Masya Allah ya. Foto tuh Hagia sama Alisa berdua. Aca sama Alisa, Hagia berdua. Tuh bubuan berdua. Akhirnya gitu kali. Ayo sama. Bapak Ibu tunggu di sini, tunggu sebentar ya, tunggu di sini. Berani dia. Oh, Agia juga mau. Jangan dipegang saya. Mau dipegang. Baik-baik ya, pelan-pelan ya. Perhatiin deh, kucing-kucing di sini deh. Gendut. Iya ya. Itu sama, itu semua. Kayak Garfield. Ada di sini nanti orang-orang pada ngasih. Di Indonesia kurus-kurus. Say hi. Ada kucing masuk aku coba. Tadi kakinya lagi. Tapi antriannya sampai sana tuh. Wadaw. Iya bener. Tadi kita telat-telat masuk, waduh. Antrinya tuh. Iya bener. Berjam-jam. Ini Hagia Sophia dari luar tuh begitu. Bangunannya. Oh iya. Jadi fotoin di. Tapi silo banget ya. Ayo mau dipotong nggak? Mau dipotong nggak? Ayo. Kita sekeluarga yuk foto yuk. Namanya chestnut. Itu apa? Cobain. Enak. Ini buah. Jengkol. Ya, kayak jengkol. Kayak jengkol, guys. Jengkol lagi. Iya Jengkol. Jengkol. Tuh cobain aja. Iwan, cobain Pak Iwan. Ya, makanan aja dia lihat. Kacang ya? Iya kacang. Enak banget. Ya kayak kacang pada umumnya aja. Cuman ya dibakar jadi ada rasa-rasa dibakar gitu.
Rasa-rasa panggang gitu. Rasa-rasa asap. Gatel nggak ada bulunya gini? Enggak Oh, gitu. dikupas. Iya, dikupas dulu. Saya kira jengkol tadi. Ininya 200 gram 50. 50.000. 200 gram segini. Selesai mau bikin recehan, biar punya duit kecil. Ayo, ayo. Di setiap negara makanannya pasti ada yang beda. Apa namanya? Buahnya beda, ini buahnya beda segala macam. Tapi airnya sama, air minumnya sama, rasanya sama. Ini kalau dulu di nangka di sini. Kunci, wah. Itu wah. Itu yang mana mah? Aku mau dulu. Kira. Coklat. Buah-buahan. Berapa? I just want to try. Papa, I just want to try. Coklat. One more. I just want to have one bite. Keras. Rasanya Kayak sama. Kayak onde, tapi pakai Nutella. Gitu rasanya pedes. aja. Apa nih? Wijennya. Enak tapi. Bapak Ibu yang mau bisa masuk ke dalam ziarah ini makam Sultan Ahmed. Sultan Ahmed yang dibangun ini masjid Blue Mosque, oke? Biar cepat mau lihat dari depan, lihat aja ambil fotonya dan keluar, nanti kita akan masuk ke dalam masjid Bapak. Yes sir. Please. Chocolate, vanilla, lemon, caramel, pistachio, rice. Semua 50. Medium. Medium. Which one? Chocolate, vanilla, lemon, caramel. Murah siapa deh? Vanilla? Coklat. Vanilla. 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 Kanka! Kanka dedi. Aha ne düşündün kanka? London Big. Yes, it's great. Nggak ada kata dia mau ngerjain gimana? Ya. Ambil dong. Ya. 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 Mana uangnya? Nih. Kan? Jilat, jilat, jilat. Jilat deh, jangan dicium. Uangnya kasih, uangnya kasih. Rasanya gimana? Enak. Enak. Rasa apa itu? Vanilla. Wih, keren. Katanya mau ngerjain. Kamu yang dikerjain. Kan dikerjain.
Ini penonton nggak ditawarin? Dek, tawarin dong. Ayo let's go. Biar ngiler. Ya, biar apa? Biar ngiler. Biar ngiler. Wow, enak. Ya. Yummy. Nih, dapat. Iya, aku mau gimana? Dikerjain dia habis-habisan. Dia kerjain apa dia dikerjain? Dia yang dikerjain. Dek, kakak mau no? Aku kedinginan. Kakak nggak dikasih? Buat dede aja. Malah dia dikerjain. Jatuh. Diapain sama tukang gitu? Diginin ya? Pinjam. Diginin. Pak modus nih Bang Ipan nih. Bagi dong nyobain. Digimana nih Bang Nom mau tahu? Diginin nggak? Ini diginin. Digituin. Diginin. Siapa lagi cepetan? Modus nih modus. Sini. Nih. Itu sampai terbalik dulu. Kayak gitu nggak? Aku boleh nggak? Diginin nggak? Diginin nggak? Bentar kan dia. Lepetan. Tuh, kakak kasih. Kerjain nggak dan dikerjain balik? Enggak. Coba dong. Di burung laut harusnya dah. Aku ada di sini. Ini museum Pak. Museum. Ini makam. Oh, makam. Ini makam Sultan Mehmed. Jadi Sultan Mehmed itu waktu pemerintah usianya sangat muda. Jadi tahun 1609 dia pengen buat saingannya Hagia Sophia. Kemudian dibangun dari tahun 1609 kelar 6 tahun. Jadi 1616 selesai, jadi 7 tahun. Nah, waktu memerintahkan dibangun umurnya 20. Beliau meninggal di umur 27. 19, jadi meninggal setahun setelah selesai pembangunan di usia 27 tahun. Jadi sultannya umur 18 tahun. Kita lihat Lumos mana lebih bagus daripada saingannya Hagia Sophia. Ini makam beliau dan keluarganya, istrinya, anak-anaknya di makam beliau. Jadi kalau kita lihat ada dua bahasa di situ, ada bahasa Arab dan bahasa Turki. Sebenarnya bukan bahasa Arab. Dulu Turki itu aksaranya aksara Arab, walaupun bahasa Turki. Ketika Kesultanan Ottoman runtuh, maka ditunjuklah oleh Inggris pimpinan Turki yang baru, yaitu Mustafa Kemal Atatürk, yang merubah tatanan Turki yang tadinya Islami menjadi jauh daripada Islam, jadi liberal. Contoh yang dia lakukan adalah yang pertama, beliau mengubah aksara Arab menjadi aksara biasa, yang mana aksara biasa itu aksara abjad yang sering kita lihat di sini, tulisan-tulisan di bus itu aksara begitu, sehingga ketika pertama kali dirubah tahun 1923-24 itu orang Turki semua buta huruf, nggak bisa baca karena mereka baru belajar lagi. Nah, kemudian yang kedua adalah mengubah azan dengan bahasa Turki. Ya, jadi bukan lagi bahasa Arab. Yang ketiga dia rubah Hagia Sophia yang tadinya masjid berubah menjadi museum. Gitu. Kemudian melegalkan semua yang sebelumnya dilarang. Kemudian menjadikan istana-istana raja itu menjadi museum juga. Nah, ini salah satu peninggalan Sultan Ahmed di Kejayaan Turki Utsmani. Uniknya musim ini ya, kita datang ini musim gugur ya, waktunya dingin. Kalau kita lihat pohon-pohon itu udah mulai rontok daun ya. Dan mayoritas pohon-pohon yang tadinya berwarna hijau ini sekarang berwarna kuning kemasan. Ya, jadi pohon-pohon berwarna kuning kemasan yang nanti runtuh gugur. Kemudian musim salju muncul, nanti ketika musim
semi dia daunnya tumbuh lagi. Ini tempat untuk menikmati sore di Hagia Sophia atau waktu azan. Nanti mudah-mudahan kita ketemu waktu azan. Karena begitu waktu azan tiba, nanti ini dua masjid ini saling saut menyaut. Yang satu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti, di sini juga menjawab Allahu Akbar dengan nada yang saling seperti manggil-memanggil. Kemudian di sini jawab lagi Allahu Akbar. Di sini jawab lagi, di sini jawab lagi. Sangat indah dan menarik ya. Mudah-mudahan nanti waktu azan kita masih ada di sini biar kita bisa menyaksikan betapa indahnya azan dari dua masjid yang walaupun saling bersaing, tapi dalam kenyataannya mereka menciptakan satu dinamika sendiri ya. Keindahan tersendiri di Turki. Sayangnya kita tidak bisa masuk ke dalam masjidnya karena sedang dalam renovasi total, hampir 90% renovasi. Paling kita hanya bisa melalui sambil lewat saja. Ini apa? Lebih lagi. Ini 9 derajat Celcius guys.